Halo teman-teman, apa kabar? Pernahkah kalian melihat pohon atau bunga di sekitar rumah? Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan lingkungannya. Yuk kita mulai. Yang pertama ada pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Tumbuhan juga dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Contoh tumbuhan di sekitar kita adalah pohon, rumput, bunga, dan tanaman sayur. Yang kedua ada pengertian lingkungan tumbuhan. Lingkungan tumbuhan adalah tempat hidup tumbuhan. Lingkungan tumbuhan meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, serta makhluk hidup lain di sekitarnya. Lingkungan yang baik membantu tumbuhan tumbuh subur, sedangkan lingkungan yang rusak dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan dan lingkungan saling berhubungan. Tumbuhan membutuhkan lingkungan untuk hidup dan tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan, seperti menghasilkan oksigen dan membuat lingkungan menjadi sejuk. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan sebagai makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori kecil pada daun. Proses pernapasan ini membantu tumbuhan tetap hidup. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuhan mengalami pertumbuhan, misalnya bertambah tinggi dan besar. Dari biji kecil, tumbuhan dapat tumbuh menjadi tanaman yang besar. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Yang keempat, membutuhkan air dan zat hara. Air dan zat hara dari tanah sangat penting agar tumbuhan tetap segar dan tidak layu. Yang kelima, berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak melalui biji, tunas, stek, atau cara lainnya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Yang selanjutnya ada bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi penting, yaitu yang pertama ada akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah. Selain itu, akar membantu pertumbuhan berdiri kokoh agar tidak mudah roboh. Yang kedua ada batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan. Batang juga berfungsi menyalurkan air dan makanan dari akar ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Yang ketiga ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis dan juga membantu tumbuhan bernapas. Yang keempat ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dari bunga dapat dihasilkan buah dan biji. Yang kelima, buah dan biji. Buah berfungsi melindungi biji. Biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru yang dapat tumbuh menjadi tanaman. Selanjutnya ada kebutuhan tumbuhan untuk hidup. Agar dapat hidup dan tumbuh dengan baik, tumbuhan membutuhkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama air. Air diperlukan untuk menjaga kesegaran tumbuhan dan membantu proses kehidupan. Jika kekurangan air, tumbuhan akan layu. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan untuk membantu tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang ketiga ada tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup tumbuhan dan sumber zat hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Yang keempat, udara. Udara dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bernapas dan membantu proses fotosintesis. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, pertumbuhan tumbuhan akan terganggu. Yang selanjutnya ada hubungan tumbuhan dengan lingkungan. Tumbuhan dan lingkungan saling berhubungan. Tumbuhan membutuhkan lingkungan seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari untuk hidup dan tumbuh dengan baik. Lingkungan yang baik akan membuat tumbuhan tumbuh subur. Sebaliknya, tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan. Tumbuhan menghasilkan oksigen, menyerap air hujan, dan membuat lingkungan menjadi sejuk serta indah. Oleh karena itu, tumbuhan dan lingkungan harus dijaga agar tetap seimbang. Selanjutnya ada peran tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, penghasil oksigen. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang dibutuhkan manusia, hewan, dan makhluk hidup lain untuk bernapas. Yang kedua, sumber makanan. Buah, sayur, biji, dan daun tumbuhan menjadi makanan bagi manusia dan hewan. Yang ketiga, tempat tinggal dan perlindungan. Hewan seperti burung, serangga, dan hewan kecil memanfaatkan tumbuhan sebagai rumah atau tempat berlindung. Yang keempat, penyeimbang lingkungan.
Tumbuhan membantu menjaga kualitas udara, menyerap karbon dioksida, mencegah erosi, dan mendukung siklus air. Yang kelima, bahan baku. Kayu, serat, minyak, dan obat-obatan diambil dari tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Yang keenam, estetika dan kesehatan mental. Kehadiran tumbuhan membuat lingkungan hijau, indah, dan menenangkan pikiran. Yang terakhir ada cara menjaga tumbuhan dan lingkungan. Yang pertama, menanam pohon dan tumbuhan. Menambah jumlah tanaman di sekitar rumah, sekolah, atau lingkungan umum untuk menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, tidak merusak tumbuhan. Hindari memetik bunga, memotong pohon, atau merusak tanaman liar secara sembarangan. Yang ketiga, menghemat air. Gunakan air secukupnya supaya tumbuhan tetap subur dan lingkungan tidak kekeringan. Yang keempat, mengelola sampah dengan benar. Buang sampah pada tempatnya dan pisahkan sampah organik dan non-organik agar tanah dan air tetap bersih. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Kurangi penggunaan pestisida atau bahan kimia yang bisa merusak tumbuhan dan tanah. Yang keenam, melestarikan habitat alam. Jagalah hutan, sungai, dan danau agar tumbuhan dan hewan tetap hidup dengan baik. Yang ketujuh, mendukung energi ramah lingkungan. Gunakan energi terbarukan atau hemat listrik untuk mengurangi polusi yang dapat merusak lingkungan. Nah, sekarang kita tahu bahwa tumbuhan dan lingkungan saling membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan agar lingkungan kita tetap sehat.